Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Lakal hamdu ya rabbana kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له شهادة العبد لربه وشهادة المخلوق لخالقه وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك النبي الأمي سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah pada pagi hari ini kembali lagi kita dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla dalam kondisi yang baik, penuh dengan karunia dan anugerah yang Allah Azza wa Jalla limpahkan kepada kita sebagai hamba-hambanya dalam upaya dan usaha untuk meningkatkan keimanan, dalam upaya dan usaha untuk meningkatkan ketakwaan, untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa'ala. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Azza wa Jalla, mengingatkan dan mengawali perjumpaan kita dengan sabda Nabi alaihi afdhalus salati wa atammus salam ketika beliau bersabda, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya bihadhafiriha. Siapa di antara kalian yang menemui paginya dalam kondisi aman di tempat tinggalnya, sehat pada jasadnya, memiliki kebutuhan pokok untuk satu harinya, maka seakan-akan ia telah diberikan dunia seluruhnya untuk dirinya. Alhamdulillah kalau pada pagi hari ini kita menemukan ketiganya. Aminan fi sirbihi, dalam kondisi aman, tidak ada sesuatu hal yang mengusik rasa aman itu dalam diri kita. Lalu yang kedua, kita dalam kondisi sehat, alhamdulillah. Lalu yang ketiga, setiap dari kita insyaallah azza wa jalla memiliki kecukupan dalam harta yang diperlukan sebagai kebutuhan pokok, keperluan pokoknya pada satu harinya. Maka setiap dari kita seperti yang disabdakan Nabi, faka'annama hizat lahud dunya bihadhafiriha, seakan-akan dunia ini telah diberikan seluruhnya untuk dirinya. Maka inilah seorang yang al-ghani, yang sesungguhnya orang yang kaya raya sesungguhnya, sebagaimana sabda Nabi, al-ghina ghinan nafs. Kekayaan atau kecukupan itu adalah kecukupan hati atau kekayaan hati atau jiwa. Maka alhamdulillah kalau kita sudah mendapatkan tiga karunia Allah Azza wa Jalla di pagi hari kita, dan ini karunia yang sangat besar bagi hamba Allah Azza wa Jalla. Dengan tiga karunia ini menjadi modal untuk
ia taqarrub, untuk ia beribadah, untuk dia melakukan dan mengamalkan amal-amal saleh. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu tabaraka wa taala menyebutkan dalam salah satu kitabnya, yaitu Ighathatul Lahfan, bahwasanya penyakit-penyakit hati itu terbagi menjadi dua bagian. Bahwasanya penyakit-penyakit hati terbagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama adalah penyakit-penyakit hati yang mana seseorang tidak merasakan rasa sakitnya. Penyakit-penyakit hati yang mana seseorang tidak merasakan rasa sakitnya. Dan yang kedua adalah penyakit-penyakit hati yang mana seseorang merasakan rasa sakitnya. Jadi penyakit-penyakit hati ini menjadi dua bagian. Jadi bagian yang pertama adalah penyakit-penyakit hati yang mana seseorang tidak merasakan rasa sakitnya sama sekali, seakan-akan ia tidak memiliki penyakit. Dan inilah penyakit yang disebut dengan penyakit yang lebih parah daripada penyakit yang kedua, di mana seorang merasakan rasa sakitnya. Penyakit apabila tidak dirasakan, tidak menimbulkan rasa sakit, maka seorang seringkali tidak segera untuk mengobatinya, dikarenakan memang ia merasa tidak ada sesuatu yang masalah dalam dirinya. Tapi berbeda ketika suatu penyakit itu dirasakan, ada reaksinya, ia akan segera untuk mengobatinya. Sebagaimana penyakit-penyakit yang ada pada jasad kita, ketika penyakit itu tidak dirasakan, seakan-akan suatu yang biasa, maka mungkin kita akan mengabaikannya. Padahal bisa jadi penyakit itu bisa menjadi fatal secara jasadiyah. Tapi ketika penyakit itu memiliki rasa sakit yang dahsyat, maka secara normal, secara tabiat seseorang akan segera mencari solusi dan mencari obat untuk penyakit tersebut. Sama juga penyakit hati ini. Ada sebagian penyakit-penyakit hati ini, subhanallah, seseorang memilikinya tapi dia tidak pernah merasakannya, karena memang tidak ada rasa apapun. Berbeda dengan yang lain. Maka apa saja macam-macam yang pertama ini? Di antaranya adalah kebodohan. Maradul jahl, penyakit kebodohan ini salah satu penyakit yang mana terkadang seorang tidak menyadarinya bahwasanya dirinya seorang yang bodoh. Karena sebagaimana diketahui bahwasanya al-jahlu jahlan, kebodohan itu terbagi menjadi dua bagian. Jahlun basit, kebodohan yang ringan, wa jahlun murakkab, dan kebodohan yang tidak ringan atau berat. Kebodohan yang ringan itu adalah kebodohan yang intifa'ul ilm, ketiadaannya pengetahuan. Seseorang ketika tidak mengetahui apa-apa itu jahlun, tapi dia ini ringan, jahlun basit. Yang lebih parah adalah al-jahlul murakkab. Jahl murakkab ini kebodohan yang berat. Apa jahlun murakkab ini? Jahlun murakkab ini pengetahuan yang salah. Seakan-akan dia mengetahui sesuatu, tapi sebenarnya pengetahuan tersebut itu sesuatu yang salah. Kalau al-jahlul basit, orang yang memiliki kebodohan yang ringan, artinya dia tidak banyak mengetahui sesuatu, maka mudah orang yang memiliki jahlun basit akan lebih mudah
diajarkan, diberikan ilmu ketimbang orang yang memiliki jahlun murakkab. Kenapa? Karena orang memiliki jahlun murakkab, dia sudah punya asumsi. Dia sudah punya pengetahuan, di mana pengetahuan ini ternyata salah. Tapi ketika pengetahuan ini sudah sekian lama ia meyakininya, maka akan semakin susah pula untuk menggantikan pengetahuan ini dengan pengetahuan yang baru, yang benar. Maka ini salah satu penyakit di mana seorang tidak sadar kalau dirinya dalam kondisi sakit, jahil. Dan ini banyak terjadi dalam keseharian kita, di mana terkadang seseorang meyakini sesuatu, memahami sesuatu dengan pemahaman yang salah. Lalu ia meyakininya itu adalah pemahaman yang benar. Maka ia mempertahankannya. Ketika datangnya pemahaman yang benar, justru pemahaman yang benar ini dipertanyakannya. Kenapa demikian? Karena mungkin sudah sekian lama ia memahami atau meyakini sesuatu yang salah tadi. Dan ini penyakit yang lebih berat ketimbang penyakit yang jahlun basit, kebodohan yang ringan. Karena biasanya orang yang memiliki kebodohan yang ringan, tidak memiliki pengetahuan, itu menyadari dirinya kalau dirinya tidak memiliki pengetahuan, sehingga ia akan berusaha mencari tahu. Namun seseorang yang sudah merasa tahu padahal pengetahuannya salah, maka dia tidak berusaha untuk mencari tahu, karena dia merasa sudah mengetahui sesuatu tersebut. Makanya ini salah satu macam di antara penyakit hati yang tidak dirasakan oleh orang yang memilikinya. Di antara pula penyakit hati yang sering seseorang tidak merasakan rasa sakitnya adalah penyakit asyubuhat wasyukuk, maradus syubuhat wasyukuk, penyakit keraguan dan syubhat, di mana di dalam dirinya, di dalam hatinya ada kesamaran-kesamaran antara kebenaran dan kebatilan. Padahal kita mengetahui bahwasanya kebenaran yang jelas itu akan sangat jelas, dan kebatilan yang jelas itu juga akan sangat jelas. Tapi kita ketahui bahwasanya sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, al halalu bayyin wal haramu bayyin. Sesuatu yang halal itu jelas dan sesuatu yang haram itu jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Tapi antara halal yang jelas, haram yang jelas, itu di tengah-tengahnya ada perkara-perkara yang samar. Terkadang hati kita memiliki hal-hal ini, namun ia tidak menyadarinya. Syubhat, dalam dirinya ada pemahaman-pemahaman yang salah, ada pemahaman-pemahaman yang membuatnya dia meragukan tentang banyak hal berkaitan dengan keyakinan-keyakinan dasar dalam agama, sehingga ia perlu mengobati dirinya. Dan terkadang apa yang diyakininya itu sudah menjadi sesuatu yang benar. Karena ada tipikal manusia yang mana dia membiasakan diri untuk mempertanyakan segala sesuatunya, yang pada akhirnya dia akan juga mempertanyakan tentang hal-hal yang disepakati atau hal-hal yang mendasar tentang agama Allah Azza wa Jalla. Bahkan tidak sedikit orang yang mempertanyakan tentang Allah Jalla wa Ala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sudah menyebutkan ini, bahwasanya mungkin bisa jadi syaitan itu akan terus mendatangkan keraguan-keraguan di dalam diri seseorang, sampai pada akhirnya syaitan itu membisikkan, siapa yang menciptakan Tuhanmu?
Siapa yang menciptakan? Tuhanmu. Maka kata Rasulullah, kalau sudah sampai di sini, maka hendaknya dia berhenti untuk mempertanyakan dan ia meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla dari bisikan-bisikan syaitan. Nah, maka maradhus syubuhat atau asyukuk, keraguan-keraguan ini perlu segera dijawab. Seorang mukmin dalam kesehariannya, karena ia bertemu dengan berbagai macam manusia, maka bisa jadi ia memiliki banyak pengetahuan atau mendapatkan informasi yang mana pengetahuan dan informasi ini hal-hal berkaitan tentang meragukan, menyamarkan tentang agamanya, sehingga penting bagi seseorang untuk mulazamatul ilm, untuk selalu menyertai kehidupannya ini dengan ilmu, tidak lupa untuk hadir di majlis ilmu. Terkhusus lagi bagi seorang awam untuk memiliki seorang guru yang bisa ditanyakan tentang hal-hal yang datang dalam kesehariannya. Karena banyak sekali pertanyaan atau banyak sekali informasi yang hari ini seorang apabila ia tidak mengontrol dirinya dan benar-benar memperhatikan dirinya, maka akan banyak sekali informasi dan pengetahuan yang bisa membuatnya ragu tentang agama Allah Azza wa Jalla ini. Maka di situ pentingnya seorang kembali kepada para ulama, kepada para ahli ilm untuk menanyakan sesuatu atau hal-hal yang membuatnya ia ragu. Tapi bagi seorang muslim harus memiliki keyakinan yang kuat, sekalipun ketika datangnya keraguan ia belum mendapatkan jawaban yang pas. Terkadang seorang, subhanallah, datang suatu pernyataan atau suatu informasi membuatnya ia ragu tentang misalkan hal-hal yang berkaitan tentang agamanya. Misalkan sebagai contoh berkaitan tentang konsep keadilan Allah, berkaitan tentang konsep keadilan Allah Jalla wa'ala. Setiap muslim ini sesuatu hal yang dasar, bahwasanya Allah Jalla wa'ala itu maha adil. Ya, pasti begitu. Allah Jalla wa'ala itu maha adil, dan tidak mungkin Allah Azza wa Jalla itu menzalimi siapapun. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Tapi konsep keadilan ini, keadilan Allah yang kita yakini ini bisa diragukan. Contohnya, Allah Jalla wa Ala menurunkan satu surat tentang Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Inti surat ini adalah Allah telah menvonis Abu Lahab masuk ke dalam neraka. Artinya Abu Lahab sudah divonis oleh Allah bahwasanya dia sayasla naran dzata lahab. Jelas kan? Lalu kemudian pertanyaannya, ketika Abu Lahab sudah mengetahui bahwasanya dirinya masuk neraka, waliyadzubillah, lalu untuk apa Abu Lahab tetap diharuskan oleh Allah Jalla wa'ala untuk beriman kepada nabinya? Mana keadilan Allah? Allah sudah menetapkan Abu Lahab sebagai penghuni neraka. Lalu kemudian setelah Allah menetapkan pun, pertanyaannya, apakah Abu Lahab masih tetap dibebani untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya? Tetap seperti yang lain. Lalu untuk apa? Kalau pada akhirnya
pun Allah Azza wa Jalla sudah menetapkan sayasla naran dzata lahab. Nah, di sini terkadang seorang tidak mendapatkan jawaban dari seorang guru, dari seorang orang berilmu. Tapi ia harus meyakini dan memiliki pegangan dasar, yaitu apa? Allah Maha Adil. Kalaulah ia tidak mampu menjawab, atau kalaulah dia tidak mendapatkan jawaban yang pas, tapi ia kembali kepada yang disebut para ulama dengan al-muhkamat. Hal-hal yang muhkam, hal-hal yang sudah pasti, tidak bisa diragukan. Allah tidak mungkin melakukan kezaliman, Allah pasti bersikap adil. Sehingga apapun pertanyaan yang meragukan konsep keadilan Allah, maka ia akan kembali bahwasanya Allah Maha Adil. Sedangkan pertanyaan yang belum mendapatkan jawaban, pasti ada jawabannya, hanya saja ia belum mendapatkannya. Yang menjadi masalah adalah ketika orang sudah mulai meragukan konsep awal, yaitu keadilan Allah, dengan adanya pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Ini namanya, dalam yang kita ketahui bahwasanya ada di sana perkara-perkara yang muhkamat dan perkara-perkara yang mutasyabihat. Perkara-perkara yang muhkamat itu adalah hal-hal yang dasar, konsep-konsep yang dasar yang harus diyakini seorang mukmin dalam kondisi apapun. Misalkan tadi meyakini bahwasanya Allah Azza wa Jalla Maha Adil. Ini satu konsep, satu keyakinan yang nggak bisa digoyahkan dengan pertanyaan apapun. Ketika ada pertanyaan yang membuat dirinya bertanya-tanya dan tidak mampu menjawabnya, maka ia kembali dulu terlebih awal meyakini bahwasanya Allah itu Maha Adil. Secara khusus pertanyaan ini belum terjawab, maka itu tidak lazim meragukan konsep dasar. Tinggal kemudian seorang tidak boleh membiarkan pertanyaan ini juga tidak terjawab. Dia harus bertanya. Karena kalau pertanyaan ini tidak terjawab, maka itu akan terus terbesit dalam benaknya, yang pada ujungnya, pada akhirnya ia akan apa? Meragukan konsep dasar tadi yang harusnya dia pegang. Maka disinilah pentingnya seorang itu dekat dengan para ulama dan orang-orang yang berilmu, agar ia bisa bertanya, berdiskusi tentang hal-hal dasar yang berkaitan tentang agama, di mana harusnya dia benar-benar meyakininya, tapi terkadang ada datangnya syubhat, ini yang harus diobatinya dan harus ditemukan solusi baginya. Ini salah satu penyakit hati yang dimana seseorang terkadang tidak merasakan rasa sakitnya, tapi kemudian ia terjerumus dalam hal-hal yang dimurkai oleh Allah Jalla wa'ala. Di antara penyakit hati yang juga seorang itu tidak merasakan rasa sakitnya adalah penyakit asyahawat. Justru dia menikmatinya, bukan merasakan rasa sakitnya. Orang yang terjerumus dan mengikuti syahwatnya, hawa nafsunya, ini penyakit. Namun penyakit ini apabila justru tidak dilawan dan ia terlalu menikmati dan bahkan asik dengan penyakit ini, maka ini akan menjerumuskan ia dalam kemaksiatan-kemaksiatan yang luar biasa. Salah satu penyakit yang perlu diperhatikan yaitu maradus syahawat. Makanya Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atammus salam, ketika datang seorang sahabat yang meminta kepada Nabi untuk diizinkan berzina. Ya Rasulullah, idzan li bizina. Ya Rasulullah, izinkan aku untuk berzina. Maka kata Rasulullah, apakah engkau memiliki ibu? Naam ya Rasulullah. Apakah engkau memiliki saudari perempuan? Tentu ya Rasulullah. Lalu kata Rasulullah, apakah engkau rela ketika ibumu berzina? Tentu tidak ya Rasulullah.
apakah engkau rela ketika saudari berzina? Tentu tidak ya Rasulullah. Kalau begitu orang lain juga memiliki ibu, memiliki saudari perempuan, memiliki keluarga perempuan, mereka juga tidak pernah rela untuk keluarganya terjerumus pada zina. Lalu kata sahabat, ya Rasulullah, tapi aku mendapatkan hasrat berzina ini pada diriku. Maka kemudian Rasulullah SAW mendoakan 3 doa, dan ini termasuk doa penting ya, di mana seseorang ketika memiliki penyakit syahwat mendoakan dengan 3 doa ini. Rasulullah kemudian memegang dadanya dan mengatakan, Allahumma ghfir dzambah wa tahhir qalbah wa hassin farjah. Allahumma ghfir dzambah, ya Allah ampunilah dosanya. 2, wa tahhir qalbah, ya Allah sucikanlah hatinya. Wa hassin farjah, ya Allah jagalah kemaluannya. Ini kalau doa dari Nabi kepada sahabat ini. Kemudian sahabat ini berdiri dan hasrat, hawa nafsu, keinginan yang tadi dahsyat sampai memberanikan diri kepada Rasulullah untuk minta izin berzina, tiba-tiba hilang seketika setelah Rasulullah mendoakan dengan 3 doa ini. Maka siapapun di antara kita yang memiliki ini, maka kita ubah redaksi doanya, karena tadi kan doa dari Nabi ke orang ini, tinggal diubah redaksi doanya, Allahumma ghfir dzambi wa tahhir qalbi wa hassin farji. 3 permintaan. Allahumma tahhir qalbi, Allahumma ghfir dzambi, ya Allah ampunilah dosaku. Wa tahhir qalbi, sucikanlah hatiku. Wa hassin farji, dan jagalah kemaluanku. Ya, agar seorang ketika mendapati pikiran dalam dirinya, dalam benaknya terbesit melakukan sesuatu kejahatan yang berbagai macam berupa syahwat, apapun itu, maka dia mendoakan Allahumma ghafir dzambi wa tahhir qalbi wa hassin farji. Karena intinya di situ, Allahumma tahhir qalbi, sucikanlah hatiku, termasuk kesucian hati itu ketika hati itu suci, bersih dari asyahawat, bersih dari asyahawat. Sedangkan penyakit yang kedua yang disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah adalah penyakit-penyakit yang tidak dirasakan rasa sakitnya. Afwan, penyakit yang kedua adalah penyakit-penyakit yang dirasakan rasa sakitnya. Kata yang pertama kan tidak dirasakan. Justru tadi yang pertama terkadang seorang menikmati, seperti syahwat tadi, dia punya penyakit syahwat, dia menikmatinya. Kalau penyakit yang kedua ini dirasakan, penyakit-penyakit hati yang dirasakan seorang yang memilikinya. Apa contohnya di antara? Contohnya di seantaranya adalah al-hammu wal hazan, rasa gelisah, rasa sedih. Ini kan penyakit hati. Gelisah dan sedih ini penyakit hati. Makanya di antara doanya Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atamus salam adalah Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari al-hammi wal hazan. Kenapa demikian? Karena memang kegelisahan, kesedihan, banyak pikiran itu sangat mengganggu normal kehidupan seorang mukmin. Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atammus salam, di antara cara beliau ketika mendapati perkara yang membuatnya sedih atau mengganggu pikirannya, seperti yang disebutkan dalam ahaditsun Nabi, kana idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Kana idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Rasulullah ini apabila datang pada dirinya suatu perkara, maksudnya yang mengusik pikirannya, mengusik hatinya, maka fazi'a ila shalah, maka beliau segera melaksanakan salat. Dan tentu ini sesuatu yang berat. Kenapa? Karena terkadang seseorang ya bertanya, kita dalam kondisi sedih malah diperintahkan untuk sholat. Bagaimana mau khusyuk? Bagaimana mau tenang dalam sholat? Karena dalam posisi sedih.
Disinilah pentingnya seseorang untuk melakukan usaha dan upaya. Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atammus salam, orang yang paling mulia, apabila terjadi pada dirinya sesuatu, hal-hal yang menyibukkan pikirannya, hal-hal yang mengusik hatinya, kana idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Ketika datang perkara pada dia, sesuatu yang mengusiknya, sesuatu yang tidak membuat dirinya tenang, apa yang dilakukan? Fazi'a ila shalah. Dia bergegas untuk melaksanakan salat. Karena sekali lagi kesedihan, kegelisahan itu sangat mengganggu normalnya kehidupan seseorang. Makanya di antara doa tadi, doanya Nabi tadi apa? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Itu doa di pagi hari. Agar seseorang menjalani pagi harinya dalam kondisi normal. Dalam kondisi normal. Dan penyakit ini dirasakan, kesedihan ini dirasakan. Berbeda dengan penyakit-penyakit yang tadi tidak dirasakan. Kesedihan ini benar-benar dirasakan, sehingga ia terhalangi dari berbagai macam aktivitas karena adanya kesedihan. Tapi Allah Jalla wa'ala yang mengetahui kondisi hamba tidak selalu membuat hamba itu bahagia, sebagaimana tidak selalu membuat hamba itu bersedih. Dan itu kehidupan dunia. Allah Azza wa Jalla ingin menggabungkan dalam kehidupan seorang hamba antara rasa bersyukur dengan rasa bersabar. Dan Allah Jalla wa Ala ingin menjadikan seorang hamba itu selalu dalam kondisi bergantung diri kepada Allah. Ketika ia bersyukur, itu bergantung diri kepada Allah. Ketika ia bersabar, itu bergantung diri kepada Allah. Makanya dalam kehidupan dunia ini tidak mungkin seseorang selalu dalam kondisi bahagia, sebagaimana juga tidak mungkin selalu dalam kondisi sedih. Orang bertanya, di sana ada orang yang serba kekurangan macam-macam. Yakin Allah tidak mungkin membiarkan dirinya dalam kondisi yang sama. Sekalipun tolak ukur kebahagiaan dan kesedihan ini tentu beragam, berbeda-beda. Orang yang memiliki kekurangan harta, kekurangan apa, pasti Allah Azza wa Jalla memberikan kelebihan di sisi yang lain. Dan yang tahu hanya orang yang menjalaninya. Orang lain mungkin melihatnya, orang ini kehidupannya nggak ada bahagianya sama sekali. Itu kan pandangan orang lain. Sedangkan dirinya yang menjalaninya, kalau diingatkan pasti dia akan mendapatkan titik-titik dalam kehidupannya yang itu membahagiakan dirinya. Tapi memang seringkali ketika datangnya suatu kesedihan, maka kondisi-kondisi bahagia itu terlupakan. Sehingga perlu ada seorang mengingatkan bahwasanya sebagaimana Allah Azza wa Jalla membuatmu hari ini bersedih, maka Allah Azza wa Jalla telah membuatmu sebelumnya bahagia. Nah, di sini seorang ketika menyadari itu, maka ini salah satu cara meringankan kesedihan tersebut. Ya, cara meringankan kesedihan tersebut. Terkadang seseorang Allah Azza wa Jalla ingin membuatnya dia ini benar-benar bergantung dirinya kepada Allah. Tapi justru dia bergantung dirinya kepada yang lain. Harta yang dimiliki, jabatan yang dimiliki, keluarga yang dimiliki, apapun yang dimiliki di dunia ini, tiba-tiba sesaat Allah cabut. Kita perlu menyadari bahwasanya kalau kita seorang hamba yang mengetahui tentang posisi diri kita dan kita benar-benar berprasangka baik kepada Allah, maka kita katakan Allah bisa jadi ingin menegur kita dan membuat kita hanya bergantung kepadanya. Makanya kita melihat ya bagaimana Nabiullah Ya'qub ketika memiliki seorang putra Yusuf yang sangat dicintainya.
Tapi Allah Azza wa Jalla ingin memberikan satu pelajaran bagi Nabiullah Ya'qub, agar Nabiullah Ya'qub terus menggantungkan dirinya kepada Allah, kepada Rabbnya. Maka Allah Azza wa Jalla pisahkan antara ayah dan putranya. Dan disitulah Nabiullah Ya'qub mengutarakan kalimat-kalimat di mana menunjukkan bahwasanya dirinya bergantung kepada Rabbnya. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku mengeluh kesahkan, aku mengadukan kesedihanku, kegelisahanku kepada Allah. Kalimat-kalimat ini tidak mungkin susah akan muncul di saat dalam kondisi bahagia, di saat dalam kondisi aman, damai. Tapi ketika dalam posisi sedih, dalam posisi gelisah, seorang mukmin yang ingat bahwasanya kesedihan dan kegelisahan ini bagian dari ketetapan dan ketentuan Allah yang setiap manusia akan melewatinya, maka ia akan mengatakan apa yang dikatakan Nabiullah Ya'qub, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Ummu Salamah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, ketika ia merasakan satu musibah di mana besar bagi Ummu Salamah, yaitu ketika Abu Salamah radhiyallahu taala anhu arda wafat, mendahuluinya. Maka Rasulullah menghampiri Ummu Salamah dan mengajarkan kata-kata doa agar Ummu Salamah ini mendapatkan pahala dan mendapatkan kebaikan dari rasa sedih yang dialaminya. Rasulullah datang dan menghampiri Ummu Salamah untuk mengajarinya doa. Doa apa itu? Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, berikan aku pahala dalam musibahku ini dan gantikan sesuatu yang lebih baik. Ummu Salamah ketika mengucapkan kata-kata ini di hatinya, ini pentingnya seorang mukmin untuk membiasakan. Di hatinya Ummu Salamah mengatakan, "Waman khair min Abi Salamah." Siapa yang lebih baik dari Abu Salamah? Jadi ucapannya ini antar ucapan, dia mengucapkan karena Rasulullah mengajarinya. Maka beliau mengucapkan, "Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha." Ya Allah, berikan aku pahala dalam musibahku ini dan gantikan musibahku ini dengan sesuatu yang lebih baik darinya. Di hatinya Ummu Salamah bertanya-tanya, siapa yang lebih baik dari Abu Salamah? Bagi Ummu Salamah enggak ada yang lebih baik dari Abu Salamah. Tapi Ummu Salamah tetap mengucapkan doa ini mengikuti ajarannya Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atammus salam. Dan apa balasannya? Apa balasan dari doa ini? Apa balasannya? Balasannya adalah Allah menghadirkan suami yang lebih baik daripada Abu Salamah. Siapa itu? Muhammad ibnu Abdullah, Rasulullah. Ummu Salamah selesai masa iddahnya, Rasulullah menikahinya. Padahal ketika di saat sedih, normal, ada Rasulullah di hadapannya pun dia mengatakan, siapa yang lebih baik dari Abu Salamah? Enggak ada. Padahal ada Rasulullah, jelas. Jangan yang lebih baik dari Abu Salamah banyak. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman dan seterusnya. Para sahabat-sahabat senior lebih baik dari Abu Salamah tentunya. Tapi ini normalnya seorang istri yang melewati perjalanan penuh dengan lika-liku, apalagi Ummu Salamah dan Ummu Salamah ini dalam kisah berhijrah mereka adalah kisah yang menyedihkan. Dipisahkan antara istri dan suami dan anaknya, sampai kemudian ketiganya berkumpul di Madinah dalam waktu yang berbeda. Perjuangan yang luar biasa. Makanya bagi Ummu Salamah tidak ada yang lebih baik daripada suaminya Abu Salamah, dan itu wajar, normalnya seorang istri. Tapi lihat bagaimana ketika ia mengikuti apa yang dikatakan Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atammus salam. Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ia berdoa padahal di hatinya ia masih bertanya-tanya, siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah?
Dan disinilah seseorang itu membiasakan doa sekalipun di hatinya masih belum terkumpul keyakinan yang cukup tentang doa yang dipanjatkan ini. Tapi mulailah. Di antara kita mungkin berhayal kalau ia mampu berangkat untuk haji misalkan. Tapi mulailah untuk berdoa. Jangan nunggu, saya nunggu hati saya yakin kalau saya bisa berangkat haji. Kondisi kita mungkin membuat kita yakin kita nggak bisa berangkat haji. Ekonomi, keuangan, masa tenggang untuk berangkat dan seterusnya. Ini sebagai contoh. Maka mulailah untuk berdoa. Jangan berdoa menunggu kehadiran hati dan keyakinan hati. Tapi mulailah untuk berdoa. Sekalipun hati ini masih ragu, Allah akan hadirkan keyakinan itu dengan kita terus mengulang-ulang permintaan ini. Tapi jangan pernah bosan. Ini contohnya Ummu Salamah. Ketika Ummu Salamah ini berdoa dengan modal pokoknya aku ikuti Nabi. Sekalipun hatinya tadi bertanya, siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Kesedihan yang dialami Ummu Salamah ketika diberikan solusi oleh Rasulullah dan diaminkan, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha, maka kesedihan ini berubah menjadi balasan yang baik di dunia sebelum di akhirat. Di dunia sebelum di akhirat. Ya. Makanya seorang mukmin ketika mendapati rasa sedih, rasa gelisah, banyak pikiran, hendaknya dia memulai dengan mendekatkan diri kepada Allah. Orang kadang bertanya, bagaimana ia mau mulai mendekatkan diri kepada Allah padahal posisi pikirannya, hatinya dalam kondisi gelisah. Tadi sudah dikatakan, mulailah sekalipun kondisi kita memang tidak stabil. Mulailah sekalipun kondisi kita masih dalam kondisi yang ragu, tapi mulai. Seperti yang dilakukan Ummu Salamah. Ummu Salamah mulai berdoa sekalipun di dalam hatinya mengatakan, siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Ketika kita dalam kondisi sedih, ketika kita dalam kondisi gelisah, banyak pikiran dan seterusnya, mulailah untuk melaksanakan sholat sebagaimana Rasulullah lakukan. Sekalipun kita bagaimana mau sholat, Allahu Akbar, tapi pikirannya kemana-mana, mulailah, yakinlah bahwasanya kemudian Allah Azza wa Jalla akan bukakan pintu kemudahan. Dan Allah Azza wa Jalla gantikan kesedihan itu dengan kebahagiaan. Hanya saja kita perlu memulai. Karena itu yang terpenting ya. Kembali lagi, yang terpenting dari ujian-ujian di seorang hamba itu agar seorang hamba itu menyadari bahwasanya dirinya itu memiliki Rabb, memiliki Tuhan. Dan mengembalikan posisi seorang hamba yang tergantung dengan banyak hal kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya disebutkan dalam hadis man ta'allaqa bi syai'in wukila ilaihi. Seorang yang bergantung pada sesuatu, maka Allah akan serahkan padanya. Man ta'allaqa bi syai'in wukila ilaihi. Seorang bergantung pada sesuatu, maka Allah akan serahkan padanya. Pada yang bergantung ini. Udah. Makanya kalau kita berserah kepada Allah, bergantung pada Allah, ya Allah yang mengurusi segalanya. Dan inilah yang selalu diterapkan, yang selalu diajarkan Rasulullah alaihi afdalus salati wa atammus salam. Ketika ada sesuatu perkara yang mengusik, suatu kesedihan, satu problem, pertama kali ingatkan Allah bersamamu. Selesai. Ingat ketika Rasulullah bersama Abu Bakar As-Siddiq, dan Abu Bakar Siddiq dalam posisi gelisah, sedih dalam proses berhijrah. Ketika Abu Bakar takut orang-orang kafir Quraisy berhasil mengetahui posisi Nabi ketika bersembunyi dalam gua. Maka apa kata Rasulullah? Cukup Rasulullah mengatakan jangan gelisah. Enggak, kata Rasulullah, la tahzan, innallaha ma'ana. Janganlah bersedih, Allah bersama kita. Jadi bukan hanya sebatas
jangan bersedih, jangan gelisah, rileks saja, pikiran ditenangkan. Digabungkan antara ini untuk terus kembali kepada Allah. Itu yang terpenting. Karena memang hakikat ujian-ujian ini semua adalah untuk mengembalikan posisi seorang hamba yang harus terus bergantung kepada Allah Jalla wa'ala. Ya. Maka penyakit yang kedua ini atau penyakit hati yang kedua ini karena dirasakan maka mudah mendapatkan solusinya. Tapi penyakit yang pertama yang tidak dirasakan rasa sakitnya, ini yang perlu memang untuk diperhatikan, lebih diperhatikan. Ya, untuk diperhatikan. Dan penyakit-penyakit hati ini atau problem-problem hati ini lebih berat ketimbang problem-problem jawarih atau anggota tubuh yang lain. Karena ibadat, afdalul ibadat itu ibadat qalbiyah. Ibadat yang paling mulia itu adalah ibadah-ibadah hati. Dimulai dengan beriman kepada Allah itu di hati. Kemudian bersyukur, bersabar, prasangka baik kepada Allah, prasangka baik kepada orang-orang beriman, itu semua di hati. Lebih baik daripada ibadah-ibadah jawarih yang dimulai dari salat. Maka penyakit-penyakitnya juga, problem dan masalahnya pun lebih berat ketika itu ada di dalam hati seseorang. Ya. Makanya kenapa Imam Al-Ghazali mewajibkan setiap muslim untuk mengetahui hal-hal yang bisa merusak hatinya dari penyakit-penyakit yang ada dan menemukan solusi serta sebab-sebabnya mengapa. Jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Azza wa Jalla, itulah sebagian yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu tabaraka wa ta'ala tentang penyakit-penyakit hati dan yang berkaitan dengan problem-problem masalah di dalam diri seseorang dan jiwa seseorang yang harus benar-benar diperhatikan agar ia tidak terus-menerus larut dalam penyakit-penyakit hati ini tanpa dirasakan. Yang dirasakan dicarikan solusi karena mudah mencarikan solusinya karena dia merasakannya. Yang tidak dirasakan ini yang penting untuk benar-benar diperhatikan agar seseorang tidak terjerumus dalam kesalahan tanpa merasakannya. Ya, dan di antara solusinya tentu menghadiri majlis-majlis ilmu ini salah satu bagian dari cara menyadarkan seseorang dari penyakit-penyakit hati yang tidak dirasakannya. Ya, salah satu cara seseorang atau menyadarkan seseorang, salah satu cara untuk menyadarkan seseorang dari penyakit-penyakit hati yang tidak dirasakannya adalah dengan menghadiri majlis ilmu. Karena dengan menghadiri majlis ilmu, dia akan mendapatkan informasi, dia akan mendapatkan pengetahuan yang mungkin menyadarkan dirinya ternyata di dalam dirinya ada penyakit hati yang selama ini tidak pernah terbesit, tidak pernah tergambar, ternyata ada pada dirinya. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kajian pada kesempatan pagi hari ini insyaallah Azza wa Jalla kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.